Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 19. Orang-orang yang sudah setengah tua, mendapat tugas mereka sendiri. Meskipun mereka membawa senjata pula, namun mereka harus berada di dalam desa mereka. Kalau orang-orang macan kepatihan itu berhasil menembus pertahanan Laskar Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung, maka mereka pun akan ikut serta bertempur. Di samping itu, kalau Tohpati itu kemudian menjadi putus asa, dan mempergunakan panah-panah api untuk menimbulkan kebakaran, maka adalah pekerjaan mereka untuk mengatasinya. Sedang perempuan-perempuan muda tidak kalah sibuknya. Mereka mendapat pekerjaan yang pantas untuk mereka. Mempersiapkan makanan bagi mereka yang akan berangkat berperang. Meskipun demikian, di antara anak-anak gadis itu pun ada pula yang menyelipkan keris dan patrem di antara ikat pinggang mereka seakan-akan mereka pun siap pula, apabila perlu, untuk ikut serta bertempur bersama anak-anak mudanya. Tetapi di samping semuanya itu, perempuan-perempuan yang bersembunyi di balik-balik pintu rumahnya mendekap anak-anak mereka yang masih terlalu kecil dengan eratnya. Mereka mencoba untuk menghibur anak-anak mereka. Ketika malam turun, maka Sangkal Putung benar-benar dikuasai oleh kegelapan. Hampir tak ada rumah yang menyalakan lampunya, dan bahkan hampir tiada rumah yang berpenghuni. Hampir setiap laki-laki telah keluar dengan senjata di tangan, dan hampir setiap perempuan pergi mengungsikan diri ke kademangan, berkumpul bersama mereka untuk menanggungkan segala macam keadaan bersama-sama. Apapun yang mereka alami, apabila dipikulnya bersama-sama, maka terasa akan menjadi bertambah ringan. Meskipun hampir semua kekuatan Laskar Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung ditarik ke arah barat, namun Widura tidak mengosongkan setiap gardu di sudut-sudut lain. Namun isi dari gardu-gardu itulah yang kemudian sebagian diserahkan kepada laki-laki Sangkal Putung yang tidak ikut serta dalam pertempuran langsung dengan anak-anak macan kepatihan, meskipun satu dua di antara mereka telah diperlengkapi dengan alat-alat tanda bahaya yang sebaik-baiknya, untuk setiap kali apabila bahaya mengancam mereka, segera mereka dapat memberitahukannya kepada laskar cadangan yang ditinggalkan di Kademangan, bersama dengan beberapa orang Sangkal Putung sendiri, di sekitar lumbung-lumbung dan di banjar desa. Kini para peronda telah tahu benar, apa arti panah sendaren yang setiap saat akan meluncur di sekitar tempat-tempat mereka. Untara telah berpesan kepada anak buahnya, bahwa apabila ada tanda-tanda Tohpati menggerakkan laskarnya, supaya mereka segera mengirimkan anak panah sendaren 2 kali ganda berturut-turut. Dan apabila keadaan amat mendesak karena suatu perubahan, sedang mereka para petugas yang telah dikirim oleh Untara, tidak sempat memberitahukan langsung, supaya dikirimnya panah sendaren 3 kali berturut-turut. Beberapa saat kemudian maka Laskar Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung telah siap seluruhnya di lapangan di muka banjar desa, segera untuk berangkat. Beberapa orang laki-laki telah siap menempati tempat-tempat yang ditentukan, dan tanda-tanda telah mereka kenal dengan baiknya. Namun tiba-tiba mereka menjadi tegang ketika mereka mendengar derap kuda yang berlari kencang memecah kesepian. Widura dan Untara segera melangkah maju menyongsong orang berkuda itu, sedang di belakangnya Agung Sedayu berdiri dengan berdebar-debar. Kali ini untuk pertama kalinya ia mendapat kesempatan untuk ikut serta bertempur dengan lawan yang sebenarnya. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya. Namun tanpa setahu kakaknya, di sakunya terdapat beberapa butir batu sebesar telur ayam. Ia sendiri tidak tahu pasti apakah batu-batu itu akan bermanfaat. Namun begitu saja timbul keinginannya untuk mencoba apakah ia benar-benar dapat membidik dalam arti yang sebenarnya. Membidik tidak saja dalam permainan-permainan yang menggembirakan tetapi membidik dalam pertempuran yang berbahaya. Sesaat kemudian tampaklah seekor kuda berlari dengan kencangnya. Demikian kuda itu berhenti, maka meloncatlah seorang prajurit di hadapan Widura. Widura dengan tergesa-gesa bertanya kepadanya, "Ada yang penting di penjagaanmu?" Orang itu mengangguk, katanya, "Kami menerima panah sendaren 3 kali berturut-turut." Widura mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Untara maka tampaklah Untara sedang berpikir. Ada sesuatu yang menyimpang dari rencana semula, desisnya. Widura mengangguk. Setelah Untara itu diam sejenak, maka katanya, "Siapkan seluruh laskar yang ada. Kita siap berangkat kemana saja." Beberapa orang berkuda supaya bersiap pula. Apabila ada perubahan arah, orang-orang itu dapat memberitahukannya ke segenap sudut penjagaan. Widura mengangguk-anggukan kepalanya.
Kemudian terdengar ia bersuit 2 kali. Seorang yang bertubuh kecil berlari-lari datang kepadanya. "Sonja," berkata Widura, "siapkan orang-orangmu. Setiap saat kami memerlukan mereka." "Baik," sahut Sonja. Kemudian ia pun berlari-lari kembali ke tempat kawan-kawannya sekelompoknya menunggu di dekat kuda-kuda ditambatkan. Mereka adalah kelompok yang harus menyampaikan setiap berita kepada segenap tempat yang diperlukan. Sebelum Widura memberikan perintah-perintah berikutnya, kembali mereka mendengar suara kaki kuda berderap. Sekali lagi Widura, Untara dan orang-orang di sekitarnya menjadi tegang. Seperti orang yang pertama, orang itu pun tergesa-gesa berkata kepada Widura, "Kami telah menerima panah Sendaren 2 kali berturut-turut." Widura mengerutkan keningnya, mereka mempercepat gerakan mereka. "Itulah kecerdikan macan kepatihan itu," sahut Untara, "setiap rencana dirahasiakan di dalam otaknya. Baru pada saat terakhir dilakukannya rencana itu, sehingga orang-orang mereka sendiri tidak dapat mengetahui sebelumnya. Karena itulah maka Trigatra itu pun tidak dapat mengetahuinya dengan tepat apa yang akan dilakukan oleh macan kepatihan. Karena orang-orangnya yang dapat melakukan hubungan dengan orang-orang dalam Laskar Tohpati itu pun tidak dapat mengatakan dengan tepat pula." Sekali lagi Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Kita juga sudah siap untuk berangkat. Bukankah kita segera berangkat pula?" "Marilah," sahut Untara. "Sementara tetap ke barat." Sekali lagi Widura bersuit 2 kali. Dan sekali lagi Sonja berlari-lari kepadanya. "Satu di antara kalian pergi ke Kademangan. Yang lain ke setiap gardu peronda. Tohpati telah mulai bergerak. Ingat jangan menimbulkan kegelisahan di antara mereka. Kemudian kalian kembali ke tempat ini dan separuh dari kalian harus berada di gardu pertama sebelah barat." "Baik," Sonja mengangguk, kemudian kembali ia meloncat berlari ke kelompoknya. Sesaat kemudian maka mereka telah menghambur ke segenap penjuru. Kedua penjaga yang datang berkuda berturut-turut telah kembali ke tempat mereka pula mendahului Laskar Widura. Sedang para penghubung telah menghubungi gardu-gardu yang lain. Mereka sengaja tidak mempergunakan tanda-tanda, seperti dahulu, supaya Tohpati tidak menyadari bahwa kehadirannya telah dinantikan. Para prajurit serta laki-laki dari Sangkal Putung yang merupakan kekuatan cadangan segera bersiap pula. Dengan senjata di tangan mereka, mereka mengawasi setiap tempat yang mereka anggap penting. Beberapa orang berjalan hilir mudik, dari sudut yang satu ke sudut yang lain dengan pedang terhunus. Setiap jalan yang masuk ke induk desa Sangkal Putung telah tertutup rapat oleh penjagaan yang ketat. Gardu-gardu peronda telah dilengkapi dengan senjata-senjata jarak jauh, panah, bandul dan alat-alat tanda bahaya. Sementara itu Laskar Widura telah mulai merayap ke pintu sebelah barat, lewat 3 jalan. Yang separuh menyusur jalan besar, sedang yang separuh lagi dibagi menjadi 2 pula. Sebagian lewat sebelah utara dan sebagian lewat sebelah selatan. Demikian pula anak-anak muda Sangkal Putung itu pun dibagi menjadi 3. Sepertiga lewat jalan besar, sepertiga lewat utara dan sepertiga lewat selatan. Laskar itu kini telah keluar dari induk desa Sangkal Putung. Setelah melewati sebuah bulak kecil mereka akan sampai ke sebuah desa kecil yang hampir-hampir telah dikosongkan. Semua orang-orangnya telah pergi mengungsi ke induk desa Sangkal Putung. Ketika Widura yang berjalan di samping Untara menengadahkan wajahnya, tampaklah langit yang bersih ditaburi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Selembar-selembar awan mengalir dihanyutkan oleh angin yang lembut. Sejenak kemudian Laskar itu pun telah sampai di desa kecil itu. Induk pasukan tepat berada di tengah, sedang kedua sayapnya masing-masing berada di ujung desa-desa itu sebelah utara dan selatan. Para penjaga masih tetap berada di tempat mereka. Namun mereka tidak lagi berada di dalam gardu. Mereka lebih senang berada di balik pepohonan. Ketika mereka melihat induk pasukan itu datang, maka seakan-akan mereka bersorak di dalam hati mereka. Sebab dengan demikian, apabila Laskar Tohpati itu datang setiap saat, mereka tidak harus melakukan perlawanan darurat. Laskar Widura dan anak-anak muda Sangkal Putung itu tidak maju terus. Mereka tinggal di dalam desa itu, supaya lawan mereka tidak segera melihat kehadiran mereka. Ketika Widura telah mengenal keadaan sejenak di tempat itu, maka segera diperintahkannya kepada para penjaga, nyalakan pelita di dalam gardumu. Dan nyalakan beberapa lampu di rumah-rumah yang terdekat. "Kenapa justru dinyalakan, Ki Lurah?" bertanya penjaga itu.
Biarlah Laskar Tohpati menyangka bahwa keadaan di dalam desa ini seperti dalam keadaan biasa. Kalau kau padamkan lampunya dan semua lampu-lampu, maka itu pasti akan mencurigakan macan kepatihan yang cerdik itu. Penjaga itu mengangguk-angguk. Alangkah bodohnya aku, katanya dalam hati. Karena itu maka segera ia bergegas-gegas pergi ke rumah-rumah yang telah kosong, untuk menyalakan lampu-lampunya. Sedang tiang di gardunya pun segera dinyalakannya pula. Bagus, desis Widura kemudian, desa ini akan memiliki wajah seperti wajahnya di setiap hari. Tohpati yang berpengalaman luas itu pasti pernah melihat pedesaan ini di malam hari sebelum ia memilih arah. Dan dengan demikian ia pasti akan mengenal keadaan ini baik-baik. Dalam pada itu, maka beberapa pengawas pun telah dikirim ke depan. Ke tengah-tengah sawah yang menurut perhitungan mereka akan dilalui oleh Laskar Tohpati. Malam yang masih terlalu muda itu telah menjadi semakin gelap. Dan di dalam gelap itulah berkeliaran laskar dari kedua belah pihak dengan alat-alat penyebar maut di tangan mereka masing-masing. Sebenarnya lah Tohpati telah berada di hadapan hidung Laskar Pajang itu. Namun mereka menunggu untuk meyakinkan apakah yang sebenarnya terjadi di hadapan mereka. Laskar Tohpati yang bergerak jauh sebelum waktu yang ditentukan semula itu, dengan cepatnya mendekati Sangkal Putung. Namun laskar itu terhenti ketika Tohpati melihat suasana pedesaan di hadapannya. Desa itu terlampau sepi, desisnya. Di sampingnya berdiri seorang yang berwajah keras itu, yang bernama Pelasa Ireng, tertawa. Gumamnya, setidak-tidaknya mereka telah mendengar bahwa pedesaan mereka terancam bahaya. Tohpati berdesis, kemudian gumamnya, sana keling. Bawalah laskarmu melingkar ke selatan. Baik, sahut orang yang bernama Sana Keling. Bekas pimpinan Laskar Jipang daerah utara. Namun untuk kepentingan kali ini agaknya mereka telah ditarik dalam satu kesatuan. Namun sebelum Sana Keling itu bergerak, terdengar alap-alap Jalatunda yang berdiri di belakang mereka berkata, aku melihat pelita-pelita itu dinyalakan. Tohpati tertawa. Dengan nada yang tinggi ia berkata, Paman Widura benar-benar cerdik. Ia ingin menjadikan desa itu seolah-olah tidak mengalami perubahan apa-apa. Namun agaknya anak buahnya lah yang terlalu bodoh. Sana Keling. Berjalanlah melingkari desa itu, langsung ke Sangkal Putung. Sayang Paman Widura agak terlambat menyalakan lampu-lampu itu. Kalau tidak maka kembali kami akan terjebak. Sana Keling kemudian dengan cepat membawa laskarnya ke selatan melingkari desa itu langsung menuju Sangkal Putung. Tetapi Widura dan Untara pun bukan anak kemarin petang. Itulah sebabnya mereka telah memasang beberapa orang jauh di hadapan laskar mereka. Dalam keheningan malam yang dingin itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sendaren yang meraung-raung di udara. Sekali, dua kali dan kemudian satu kali lagi. Untara mengangkat alisnya, ada sesuatu yang terjadi dalam barisan Tohpati itu. Desis Untara. Wajah Widura berubah menjadi tegang. Dengan gelisah ia menunggu orang-orangnya yang diperintahkannya untuk mengawasi setiap kemungkinan yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang pengawas dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya dan seluruh pakaiannya kotor oleh lumpur. Dengan tergesa-gesa ia berkata, aku melihat laskar berjalan melingkar di arah selatan langsung menuju induk desa Sangkal Putung. Mereka pasti masuk dari arah selatan pula. Tetapi barisan itu tidak begitu besar. Geram Widura, macan kepatihan itu selalu membuat berbagai macam permainan. Mereka telah mencapai simpang 4 di bulak sebelah, orang itu berkata seterusnya. Hei! Widura terkejut, begitu cepatnya. Ya. Tiba-tiba demang Sangkal Putung itu memotong, serangan yang sangat berbahaya. Apakah aku boleh menarik laskar Sangkal Putung kembali menyongsong mereka? Jangan, sahut Widura. Kita belum tahu, siapakah yang memimpin laskar Jipang itu. Mungkin justru itu adalah induk pasukan mereka. Demang Sangkal Putung itu pun terdiam. Baru sesaat kemudian Widura berkata, keadaan itu sangat gawat. Biarlah aku bawa laskar sayap kiri kembali ke Kademangan. Seterusnya aku serahkan pimpinan ini kepadamu Untara. Kalau keadaan tidak terlalu gawat aku akan kembali kemari. Untara mengangguk, baiklah, jawabnya. Widura itu pun dengan cepat berlari ke sayap kiri. Kemudian segera laskar kiri itu ditarik mundur, kembali ke Kademangan Sangkal Putung.
Dengan tergesa-gesa mereka berjalan memintas. Mereka tidak lagi lewat di atas jalan di antara daerah persawahan. Namun mereka langsung memotong arah. Melompati tanaman-tanaman yang menghijau. Bahkan sekali-sekali tanaman-tanaman itu pun terpaksa terinjak-injak kaki mereka. Namun tanaman itu besok bisa disulami. Tetapi kehancuran kademangan mereka akan memerlukan banyak sekali pengorbanan. Harta, benda, tenaga dan waktu. Itulah sebabnya maka mereka tidak lagi sempat berpikir tentang tanaman-tanaman itu. Sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh bunyi tanda bahaya dari gardu selatan. Ternyata para peronda sempat melihat kedatangan mereka, sehingga mereka terpaksa membunyikan tanda itu, sementara beberapa orang yang lain telah mencoba menghambat gerakan itu dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar suara tertawa dari barisan yang datang itu. "Heh, kenapa kalian berteriak-teriak minta tolong?" Pimpinan gardu itu sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan cekatan mereka terus-menerus menghujani anak-anak panah dari balik gardu mereka seberang menyeberang. 2 orang lagi telah meloncat ke balik semak-semak di belakang pagar. Anak panah mereka pun meluncur tak henti-hentinya. Ternyata usaha itu menolong pula. Gerakan Laskar Sanakeling itu terpaksa berhenti sebentar. Mereka sedang melihat apakah yang sedang dihadapi. Tetapi sesaat kemudian Sanakeling itu tertawa pula, katanya sambil menghitung, 3 orang di belakang gardu, 2 orang di balik pagar dan 1 orang memukul kentongan. "Apakah kalian berenam sudah jemu hidup? 2 di antara kalian benar-benar mampu memanah. Namun yang 3 itu sama sekali tak akan berarti apa-apa. Jangan membidik terlalu tinggi. Tarik tali busurmu agak kuat, supaya lari panahmu agak cepat dan keras." Yang mendengar suara Sanakeling itu benar-benar menjadi sangat cemas. Orang itu dapat menebak dengan tepat berapa orang yang sedang berjaga-jaga di gardu itu. Mungkin pemimpin barisan itu dapat melihat arah lepasnya anak-anak panah. Tetapi ternyata orang itu dapat menebak pula, siapakah di antara mereka yang benar-benar mampu melepaskan senjata-senjata itu. Karena itu maka orang itu pasti seorang yang telah kenyang makan garam pertempuran. Sebenarnya lah para pemuda di gardu itu berjumlah 6 orang. 2 di antaranya adalah anggota Laskar Widura. Sedang yang 4 adalah orang-orang Sangkal Putung. Karena itu, maka perlawanan mereka pun berbeda dari mereka yang telah mengalami pertempuran berkali-kali. Meskipun demikian, panah-panah itu benar-benar menjengkelkan Sanakeling. Karena itu, maka tiba-tiba ia berteriak, "Heh, 2 atau 3 orang, pergilah mendahului kami. Ambillah orang-orang yang mencoba merintangi perjalanan kami." Pemimpin gardu itu terkejut. Sanakeling hanya memerintahkan 2 atau 3 orang. Apakah menurut perhitungannya, orang-orang yang berada di gardu itu benar-benar tidak akan mampu berkelahi melawan 3 orang saja? Kedua prajurit Pajang itu menggeram. Mereka pun prajurit yang telah masak. Karena itu maka jawabnya, "Kami berenam di sini seperti dugaanmu. Jangan mengirimkan 2 atau 3 orang. Marilah, datanglah bersama-sama, supaya kalian dapat menilai pertahanan Sangkal Putung." Sanakeling mengerutkan keningnya. Alangkah besarnya kata-kata penjaga gardu itu. Namun kemudian Sanakeling itu menjawab, "Baiklah. Agaknya kau ingin bunuh diri." Sanakeling itu diam sejenak. Namun tiba-tiba ia berteriak, menyebar. "Masuki Sangkal Putung. Langsung ke Kademangan dan kuasai daerah-daerah perbekalan." Serentak laskarnya bergerak. Kini mereka sama sekali tak menghiraukan lagi anak panah yang menghujani mereka dari balik gardu dan semak-semak. Ketika kemudian terdengar seorang anggota Laskar Sanakeling itu mengadu, karena pundaknya terkena anak panah, Sanakeling menggeram, "Setan, bunuh mereka berenam." Para penjaga gardu mendengar pula perintah itu. Karena itu maka terasa dadanya berdesir. Betapapun juga, maka mereka benar-benar tidak sedang membunuh diri. Dengan demikian maka mereka harus memperhitungkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Pemimpin peronda itu pun kemudian menyusup di balik semak-semak pula bersama ketiga orang yang berada di sekitar gardu. Ketika tanda bahaya dari gardu itu telah disahut oleh gardu-gardu yang lain dengan tanda kekhususannya, bahwa sumber tanda itu adalah dari gardunya, maka pemukul tanda bahaya itu pun melepaskan kentongannya dan bersama-sama dengan kawan-kawannya menyusup di balik semak-semak pula. Dengan beringsut sedikit demi sedikit, mereka terus mengadakan perlawanan dengan anak-anak panah mereka. Namun laskar lawan mereka menjadi semakin dekat pula.
Bahkan beberapa orang telah berlari melingkar dan meloncati pagar-pagar batu yang melingkari desa itu. Orang-orang yang berada di dalam semak-semak itu merasa bahwa mereka tidak akan dapat melawan mereka. Karena itu maka mereka pun semakin dalam membenamkan diri ke dalam padesan sambil mencari perlindungan di dalam gelapnya malam. Tiba-tiba, keenam orang itu menengadahkan wajah-wajah mereka. Dari kejauhan mereka mendengar derap orang berlari-lari. Laskar cadangan, pikir mereka. Karena itu maka pemimpin gardu itu pun segera memberikan tanda sandi kepada mereka. Gardu Selatan. Langsung dari arah angin. Laskar lawan mendekati pada jarak 50 depa. Sebenarnya lah mereka adalah laskar cadangan yang berada di Kademangan. Namun kekuatan mereka pun tidak seberapa. Meskipun demikian, keenam orang peronda itu menjadi berbesar hati. Sebab dengan demikian, maka perlawanan mereka akan menjadi lebih berarti. Dari kejauhan terdengar pemimpin laskar cadangan itu menjawab, "Kami segera datang," yang menyahut kemudian adalah suara Sanakeling. "Hem. Kalian memanggil kawan-kawan kalian. Baiklah. Agaknya kalian ingin mendapat kawan lebih banyak lagi dalam perjalanan kalian ke akhirat." Namun beberapa orang Sanakeling itu pun telah sedemikian dekatnya. Sehingga tiba-tiba saja mereka telah terlibat dalam perkelahian. Kedua laskar Widura itu segera melepaskan busur mereka, dan dengan serta-merta mereka telah mencabut pedang-pedang mereka. Ketika beberapa orang melompat menerkamnya, maka segera terjadi perkelahian yang sengit. Keempat kawannya itu pun tidak membiarkan kedua orang itu bertempur sendiri. Ketika mereka sudah tidak dapat membidikan anak panah mereka, maka mereka pun segera melemparkan busur mereka, dan dengan golok di tangan mereka menyerbu pula dalam perkelahian itu. Namun mereka benar-benar belum banyak berpengalaman dalam pertempuran malam. Karena itu, maka mereka tidak dapat melakukan perlawanan dengan sebaik-baiknya. Setapak demi setapak mereka terdesak mundur. Apalagi lawan-lawan mereka kemudian datang berloncatan. Tetapi dalam pada itu, laskar cadangan itu pun telah datang pula. Segera mereka melibatkan diri dalam perkelahian itu. Meskipun jumlah mereka belum memadai jumlah laskar Sanakeling, namun di dalam malam yang gelap itu, amatlah sukar untuk membedakan siapa kawan siapa lawan. Meskipun laskar masing-masing agaknya telah memiliki tanda-tanda sandi mereka masing-masing, namun dalam keributan pertempuran itu, maka banyak di antara mereka yang menjadi ragu-ragu. Laskar Jipang dan Laskar Pajang yang telah jauh lebih berpengalaman dari anak-anak muda Sangkal Putung itu pun masih juga belum dapat menempatkan diri mereka dengan baik. Sebab sebenarnya mereka tidak terlalu biasa mengadakan pertempuran di malam hari dalam jumlah yang cukup besar. Sanakeling melihat kesulitan itu. Maka teriaknya kemudian, "Nyalakan obor. Jumlah kita lebih banyak. Apalagi lawan-lawan kita adalah cucurut-cucurut dari Sangkal Putung." Pemimpin laskar cadangan itu pun tak mau anak buahnya berkecil hati karena teriakan-teriakan lawannya. Maka dengan lantang pula mereka menjawab, "Hei anak-anak muda Sangkal Putung yang ikut dalam pertempuran ini. Lihatlah apa yang kami lakukan. Anggaplah pertempuran ini sebagai latihan. Sebab ternyata yang dikirim oleh Tohpati kemari tidak lebih dari laskar yang mereka temukan di sepanjang pengungsian mereka." "Gila," sahut Sanakeling. "Inilah Sanakeling. Siapa yang berteriak-teriak itu?" Pemimpin laskar cadangan itu tergetar hatinya. Sanakeling. Nama itu pernah didengarnya sebagai pemimpin laskar Jipang di sebelah utara. Namun ia tidak mau mengecilkan hati anak buahnya yang sedang bertempur itu. Maka katanya di dalam gelap, "Bukankah terkaanku benar?" Sanakeling yang lari dari tekanan laskar Pajang di sebelah utara, yang dipimpin langsung oleh Ki Panjawi. "Gila. Siapakah kau? Ayo tampakkan dirimu." Namun pemimpin laskar cadangan itu tidak mendekati Sanakeling. Sebab ia tahu bahwa orang itu benar-benar bukan lawannya. Meskipun demikian ia menjawab, "Di sini. Datanglah kemari." Sanakeling menjadi marah bukan buatan. Ia meloncat dengan garangnya ke arah suara itu. Namun perkelahian menjadi semakin ribut. Dan sekali lagi ia berteriak, "Tenaga kita berlebihan. Sebagian dari kalian nyalakan obor." Sesaat kemudian beberapa obor telah menyala. Karena itu daerah pertempuran itu menjadi agak terang. Di beberapa bagian segera tampak wajah-wajah mereka samar-samar di dalam bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak. Pemimpin laskar Pajang menjadi cemas karenanya.
Dengan demikian keringkihan laskarnya segera akan nampak. Namun demikian, Laskar Pajang bersama laki-laki dari Sangkal Putung sendiri itu telah siap mengorbankan apa saja yang ada pada mereka. Karena itu maka betapapun besarnya bahaya yang mengancam, namun mereka sama sekali tidak gentar. Bahkan dengan demikian, mereka segera menyerbu musuh-musuh mereka, mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah siap berkorban untuk kampung halaman mereka yang mereka cintai. Sawah ladang mereka yang telah memberi kepada mereka makan dan minum, serta lumbung-lumbung mereka, persediaan buat hari-hari mendatang, persediaan buat anak-anak mereka di musim paceklik. Dengan demikian, maka pertempuran di ujung desa Sangkal Putung itu segera berkobar dengan dahsyatnya. Sanakeling yang melihat keberanian Laskar Sangkal Putung itu menggeram marah. Dengan wajah yang merah padam segera ia pun terjun ke kancah pertempuran itu. Namun segera mereka dikejutkan oleh sorak-sorai yang membahana, seolah-olah mengalir di sepanjang jalan di sisi desa itu. Sesaat kemudian mereka melihat obor yang berterbangan menuju ke kancah pertempuran itu. Kemudian di antara sorak yang menggelegar itu terdengar suara lantang, "Heh, siapakah yang memimpin sempalan Laskar Tohpati?" Suara itu belum terjawab. Namun obor-obor yang seolah-olah berterbangan berebut dahulu itu menjadi semakin dekat. Dari antara mereka terdengar kembali suara, angin barat. Sayap selatan. Ayo, siapa yang berada di pihak lawan? Mendengar suara itu Laskar Pajang yang sedang bertempur itu pun tiba-tiba bersorak pula. Mereka mengenal tanda sandi itu, dan mereka pun mengenal suara itu, suara Widura. Karena itu maka segera mereka menyahut, laskar mereka dipimpin oleh Sanakeling. "Setan," geram Sanakeling, "siapa yang datang?" Sebenarnya lah yang datang itu adalah Widura beserta sebagian laskarnya. Dengan tergesa-gesa mereka berloncatan di atas parit-parit dan pematang supaya mereka segera sampai ke Sangkal Putung. Ketika mereka melihat nyala obor yang menerangi daerah sekitar gardu selatan itu hati mereka menjadi berdebar-debar. Rupanya laskar lawan benar-benar telah sampai ke Sangkal Putung. Tanda bahaya yang menggema di seluruh Kademangan telah mendorong mereka untuk berjalan lebih cepat. Karena itu kemudian mereka tidak saja berjalan cepat-cepat, namun mereka telah berlari-larian berebut dahulu. Demikian mereka memasuki Sangkal Putung. Maka segera Widura memerintahkan kepada laskarnya untuk mempengaruhi pertempuran itu dengan caranya. Laskar yang dibawanya itu segera bersorak dengan riuhnya. Ternyata usaha Widura itu pun mempunyai pengaruh pula. Laskar cadangan yang lebih dahulu telah terlibat dalam pertempuran itu menjadi berbesar hati. Sehingga karena itu maka perlawanannya menjadi semakin seru. Meskipun saat-saat itu tidak terlalu panjang, namun saat-saat itu adalah saat-saat yang menentukan. Tekanan yang berat dari Laskar Sanakeling, hampir-hampir menjebolkan laskar cadangan itu. Apabila demikian, maka arus mereka benar-benar akan melanda Kademangan. Sehingga Kademangan dan seluruh Sangkal Putung pasti akan menjadi geger. Beberapa orang dari Laskar Sanakeling itu telah siap untuk langsung menerobos masuk ke Sangkal Putung. Namun karena sorak-sorai yang riuh itu, serta nyala api obor yang meluncur dengan cepatnya ke daerah pertempuran, terpaksa mereka mengurungkan niat itu. Mereka menunggu sementara apa yang akan terjadi. Sanakeling yang melihat perubahan di dalam tata pertempuran itu segera mengatur anak buahnya. Mereka yang telah bersiap untuk langsung masuk ke jantung Sangkal Putung segera ditariknya kembali. Mula-mula Sanakeling itu berharap bahwa dengan sebagian saja dari laskarnya, maka laskar cadangan itu akan dapat dimusnahkan, sedang yang lain-lain akan dapat merambah jalan masuk ke pusat Kademangan itu sebelum Laskar Tohpati datang. Namun tiba-tiba rencananya itu terpaksa diurungkan. Dengan marahnya terdengar Sanakeling itu menggeram, "Heh, ternyata cecurut-cecurut itu bertambah pula. Jangan diberi kesempatan untuk memandang fajar esok." Terdengar kemudian suara tertawa, "Aku pernah mendengar suara itu," berkata suara itu di antara tertawanya. "Setan," Sanakeling itu mengumpat, "siapakah yang memimpin Laskar Pajang itu?" "Apakah kau Sanakeling?" sahut Widura yang belum menampakkan dirinya. Sanakeling menggeram keras sekali. Sementara itu, Laskar Widura telah terjun pula ke dalam pertempuran yang menjadi semakin riuh. "Inilah Sanakeling," teriak Sanakeling. Sesaat Widura melihat pertempuran itu. Ia melihat beberapa orang laskarnya menebar. Mengambil arah yang tepat, langsung menghadapi Laskar Sanakeling. Beberapa orang di antaranya memegang obor di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Sedang beberapa orang yang lain berusaha melindunginya.
Karena itu maka pertempuran itu pun bertambah ribut pula. Obor-obor berhamburan kian kemari pada kedua belah pihak. Sedang kawan-kawan mereka sibuk mempertaruhkan nyawa mereka. Gemerincing pedang di antara pekik sorak gemuruh membelah sepi malam. Sekali-sekali terdengar sebuah jerit yang membumbung tinggi. Tajam pedang berkilat-kilat dalam sinar obor yang kemerah-merahan. Tetapi warna merah itu telah bertambah merah karena darah yang tertumpah. Perang berubuh, desah Widura, keduanya tidak lagi pasang gelar. Tetapi tiba-tiba Widura terkejut. Di antara riuhnya pedang, tampaklah seseorang yang meloncat-loncat dengan lincahnya. Sekali-sekali padanya terjulur dan kemudian terayun deras sekali. Widura itu mengangguk-anggukan kepalanya. Itulah Sanakeling, desisnya. Pedang di tangan kanan dan bindi di tangan kiri. Widura tidak dapat membiarkannya menyambar-nyambar di antara laskarnya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia meloncat langsung menghadapi pemimpin laskar Jipang dari utara itu. Sanakeling itu terkejut ketika ia melihat Widura hadir dalam pertempuran itu. Widura kini telah tegak di hadapannya dengan sebuah pedang yang khusus. Pedang yang tidak terlalu tajam, namun ujungnya runcing seruncing ujung jarum. Aku memang mengharap dapat bertemu dalam pertempuran ini, berkata Sanakeling. Sekarang kau telah berhadapan dengan Widura. Menyesal bahwa pertempuran kita kali ini tidak terlalu leluasa, sahut Widura. Sanakeling menggeram. Widura telah lama dikenalnya, dan ia telah mengenal pula kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Mereka dulu adalah kawan yang baik meskipun tidak terlalu akrab. Namun keadaan yang memisahkan Pajang dan Jipang sesudah Sultan Trenggana wafat, telah memutuskan hubungan mereka pula. Dan Sanakeling pun tahu, siapa yang memimpin laskar Pajang di Sangkal Putung. Dari Tohpati dia mendengar, bahwa Widura beberapa waktu dahulu, setelah ia memimpin sendiri laskar Pajang di Sangkal Putung. Mungkin karena tanggung jawab yang sepenuhnya berada di pundaknya. Mungkin karena ketekunannya berlatih. Dan dari Tohpati ia mendengar bahwa dalam barisan Widura itu pula terdapat seorang anak muda yang bernama Sidanti, murid Ki Tambak Wedi. Sanakeling menyadari bahwa ia harus berhadapan dengan salah satu di antara keduanya. Kalau ia harus melawan Sidanti maka Plasa Irenglah yang harus melawan Widura atau sebaliknya. Sedangkan Tohpati akan dapat dengan leluasa membuat rencana mengatur laskarnya untuk langsung menembus jantung Sangkal Putung. Mungkin Plasa Ireng masih belum memadai kekuatan Widura atau Sidanti, namun alap-alap Jalatunda akan dapat menyelesaikannya. Betapapun, tetapi anak muda yang menamakan dirinya alap-alap Jalatunda memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang lain di dalam laskar Tohpati yang diperkuat itu. Dan kini, ternyata yang tampil di hadapannya adalah Widura. Karena itu maka katanya, apakah aku berhadapan dengan induk pasukan? Widura mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berpaling dan berkata kepada seseorang yang berdiri tegak di sampingnya dengan sebuah tombak pendek di tangan. Orang itu adalah seorang penghubung yang memang sedang menunggu perintah. Karena itu ia tidak turut bertempur. Sampaikan kepada laskar yang tinggal, bahwa aku tetap berada di Sangkal Putung. Sebab aku bertemu kawan lamaku Sanakeling. Orang itu mengangguk, namun ketika ia sedang bergerak maka Sanakeling itu berteriak, tunggu. Orang itu berhenti, namun Widura memberi isyarat untuk berjalan terus. Teriak Sanakeling, berhenti. Tetapi orang itu tidak berhenti. Karena itu Sanakeling berteriak pada anak buahnya, hentikan orang itu. Seseorang meloncat maju memburunya. Namun orang itu telah tenggelam di balik lindungan beberapa orang kawannya, sehingga Sanakeling seterusnya hanya mengumpat-umpat. Widura, bertanya Sanakeling itu pula, apakah aku berhadapan dengan induk pasukan? Widura berpikir sejenak, kemudian katanya, ya, kau berhadapan dengan induk pasukan. Sanakeling mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Katanya, jadi inikah induk pasukan Sangkal Putung yang kau bangga-banggakan? Aku tak pernah membangga-banggakannya. Sekarang kau melihatnya sendiri. Sanakeling menggeram pula. Sekali lagi ia memandang pertempuran itu. Ia kini benar-benar terkejut. Dalam pertempuran itu terjadi banyak sekali perubahan hanya dalam waktu yang sangat pendek. Ternyata kehadiran Laskar Widura benar-benar telah merubah keseimbangan pertempuran itu. Gila, Sanakeling mengumpat dengan kasarnya, ketahuilah Widura, di belakangku masih ada bagian dari laskar yang jauh lebih kuat dari laskar ini.
Kalau aku sudah berhadapan dengan induk pasukan maka pasukanmu yang lain sesaat kemudian pasti sudah akan musnah. Dan kemudian akan datang saatnya induk pasukanmu ini musnah pula. Widura tersenyum. Jawabnya, iya, aku tahu. Sisa-sisa laskar Jipang agaknya benar-benar telah dipusatkan di sekitar Sangkal Putung. Kalau sempalan laskarnya di sini dipimpin Sanakling, maka di bagian yang lain masih ada Tohpati sendiri, Plasa Ireng, alap-alap Jalatunda dan siapa lagi. Gila, kau sadari kedudukanmu Widura, kalau begitu kau telah benar-benar siap mati. Nah lihatlah, Sangkal Putung untuk yang terakhir kalinya. Widura bergeser setapak. Di sekitarnya pertempuran masih berkecamuk. Namun mereka seolah-olah sama sekali tak menghiraukan kedua pemimpin yang asyik bercakap-cakap itu. Tetapi kini mereka sudah tidak bercakap-cakap lagi. Mereka masing-masing telah mengangkat pedang, dan terdengar Sanakling itu berkata, kau harus mati dulu Widura. Laskarmu akan buyar dengan sendirinya. Aku atau kau, sahut Widura. Sanakling tidak menjawab. Digerakannya pedangnya sambil berkata, apakah dadamu sudah berperisai baja? Widura menyilangkan pedangnya di muka dadanya sambil menjawab, inilah perisaiku. Sanakling sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada menyelesaikan dahulu orang ini, pemimpin Laskar Sangkal Putung itu. Dengan demikian maka Laskar Sangkal Putung itu akan menjadi tercerai-berai dengan sendirinya. Apalagi kalau Laskar Tohpati kemudian datang melanda desa yang sedang ketakutan itu maka semuanya akan segera selesai. Meskipun ia menjadi cemas juga melihat perkembangan pertempuran itu. Karena itu maka segera ditundukkannya pedangnya. Dengan gerakan pendek dijulurkannya pedang itu ke dada Widura. Gerak Sanakling itu menjadi isyarat dari suatu perkelahian yang akan menjadi dahsyat sekali. Sebab Widura kemudian mundur selangkah sambil menangkis dengan pedangnya. Sentuhan dari kedua pedang itu untuk yang pertama kalinya, disusul dengan sentuhan-sentuhan yang berikutnya. Semakin lama menjadi semakin dahsyat. Dan berkobarlah pertempuran antara Widura dan Sanakling itu. Kedua-duanya adalah pemimpin yang telah cukup banyak makan asam garamnya peperangan. Masing-masing telah banyak memiliki perbendaharaan pengalaman di dalam dirinya. Karena itu maka perkelahian itu segera menjadi perkelahian yang sengit. Sanakling pernah mendengar keteguhan perlawanan Widura dari Tohpati sehingga ia dapat membandingkannya dengan apa yang pernah dilihatnya atas orang itu dahulu. Sedang Widura pernah mendengar tentangnya dari berbagai pihak. Ketampilannya, kecepatannya dan ketangguhannya. Kini mereka berhadapan dalam satu pertempuran. Dan ternyata apa yang telah mereka dengar itu sebenarnya lah demikian. Sanakling terpaksa mengagumi ketangguhan lawannya, sedang Widura terpaksa berhati-hati karena keterampilan Sanakling itu benar-benar mengherankan. Dalam pada itu, penghubung yang mendapat perintah Widura memberitahukan keadaan Sangkal Putung itu kepada Untara, segera melakukan tugasnya. Dengan berlari-lari kecil ia menghampiri kudanya yang ditambatkannya di dalam gelap tidak jauh dari pertempuran itu, ditunggui oleh beberapa orang kawannya. Dengan tangkasnya ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan seperti angin kuda itu dipacunya ke tempat kedudukan Untara, di ujung barat dari sebuah desa kecil dari Kademangan Sangkal Putung. Untara menerima berita itu dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, baik. Aku terima beritamu. Sesaat kemudian Untara segera mengurai keadaan yang dihadapinya. Kini ia benar-benar memimpin induk pasukan yang diserahkan oleh Widura itu kepadanya. Ketika ia melihat Sidanti di antara mereka, maka anak muda itu segera dipanggilnya, Sidanti, sampai saat ini belum ada laporan bahwa induk pasukan Tohpati akan merubah arah. Kalau ia menempuh jurusan ini, maka kita segera akan berhadapan. Sekarang, kau aku serahi untuk memimpin laskar sayap kanan. Atas nama Kakang Widura, yang dikuasakan kepadaku, ambillah pimpinan itu. Kalau Tohpati telah terlibat dalam pertempuran dengan induk pasukan ini, maka ambillah arah lambung dan usahakan serangan itu dengan sangat tiba-tiba. Tetapi Untara itu terkejut ketika Sidanti menjawab sama sekali di luar dugaannya, aku adalah anak buah Kakang Widura. Berilah perintah kepada Kakang Widura. Dan biarlah Kakang Widura yang memberi perintah kepadaku. Untara mengerutkan keningnya. Meskipun demikian ditahannya hatinya, katanya, aku di sini mendapat kekuasaan dari Kakang Widura. Sidanti itu tersenyum. Aneh, pangkat serta jabatanmu lebih tinggi dari Kakang Widura. Apakah wajar kalau kau mewakilinya?
Untara menarik nafas dalam-dalam. Pandangan matanya melontar jauh menembus gelapnya malam, telah siap menerkamnya. Macan Kepatihan beserta laskarnya yang benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Karena itu, betapa darahnya bergolak, namun Untara mencoba sekuat-kuat tenaganya untuk melawannya. Bahkan katanya kemudian, "Sidanti, kau benar-benar perasa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, marilah kita lupakan segala persoalan di antara kita masing-masing. Marilah kita lupakan seandainya ada perselisihan di antara pribadi kita masing-masing. Marilah kita pusatkan kemampuan yang ada pada kita untuk menghadapi lawan kita." Macan Kepatihan beserta laskarnya. Sidanti mendengar kata-kata Untara itu. Terasa juga sesuatu menyentuh dadanya, sehingga karena itu katanya, "Baiklah. Untuk kali ini aku penuhi perintah yang tidak lewat saluran yang sewajarnya itu, demi keselamatan Sangkal Putung." "Terima kasih Sidanti," sahut Untara. Sidanti itu pun segera pergi ke sayap kanan. Atas nama pimpinan Laskar Sangkal Putung ia memegang pimpinan sayap kanan. Apabila induk pasukan telah terlibat dalam pertempuran, maka ia harus segera menyerang dari arah lambung. Beberapa orang yang berada di sayap kanan itu menjadi kecewa atas kehadirannya. Tetapi mereka dalam keadaan yang genting, sehingga karena itu mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka menyadari bahwa Sidanti adalah kekuatan yang tangguh untuk melawan setiap pimpinan yang namanya menakutkan dari pihak lawan. Para anggota itu pun telah mendengar bahwa di dalam pasukan lawan itu terdapat pula nama-nama Plasa Ireng, Alap-Alap Jalatunda, Sanakeling dan yang lain-lain. Di seberang kegelapan malam, Tohpati sedang sibuk menilai keadaan pula. Ketika didengarnya tanda bahaya meraung-raung di seluruh Sangkal Putung, maka Macan Kepatihan itu tertawa. Katanya kepada Plasa Ireng, mudah-mudahan Laskar Pajang ditarik sebagian besar ke arah suara itu. Plasa Ireng dan Alap-Alap Jalatunda yang muda itu tertawa pula. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya mereka berkata, tanda bahaya itu pasti akan menarik sebagian besar dari mereka. Karena itu marilah kita menerobos langsung ke pusat kademangan Sangkal Putung. Sebagian dari kita masih akan sempat menyelamatkan Laskar Sanakeling apabila ia keroban lawan. Macan Kepatihan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, bagus. Marilah kita bergerak. Plasa Ireng dan Alap-Alap Jalatunda segera pergi ke kelompoknya masing-masing. Dan sesaat kemudian Tohpati itu pun segera memerintahkan laskar induk itu untuk maju. Ternyata laskar induk itu tidak saja berjalan dalam gerombolan yang liar. Mereka berada dalam sebuah garis yang luas, hampir dalam gelar Garuda Nglayang meskipun tidak sempurna. Sengaja Tohpati memisahkan sayap-sayapnya dengan jarak yang cukup untuk memberi kesempatan kepada sayap-sayapnya itu melakukan kebijaksanaan menurut keadaan. Apabila ternyata laskar lawan tidak begitu berat, maka sayap-sayap pasukannya dapat berjalan terus menuju ke jantung Sangkal Putung. Menduduki tempat-tempat yang penting, terutama lumbung-lumbung padi serta tempat-tempat perbekalan yang lain. Kemudian Kademangan dan Banjar Desa. Tetapi kalau lawan yang dihadapi cukup kuat, maka mereka harus menempuhnya dari lambung. Pengawas yang dipasang oleh Widura segera melihat kedatangan laskar lawan itu dalam tebaran yang luas. Karena itu segera ia merangkak-rangkak dan berusaha secepatnya menyampaikan berita itu kepada induk pasukannya. Untara yang menerima berita itu segera mengatur laskarnya. Dipecahnya sebagian dari induk pasukan itu, untuk dengan tergesa-gesa menempati sayap kiri. Citragati memimpin sayap ini, berkata Untara. Citragati termangu-mangu sejenak. Dipandangnya Agung Sedayu dengan sudut matanya. Namun ia tidak bertanya sesuatu. Meskipun demikian Untara memaklumi. Katanya, Citragati, pimpinlah sayap ini. Biarlah Agung Sedayu besertamu. Ia bukan salah seorang dari laskar Paman Widura, sehingga ia tidak dapat memegang pimpinan apapun. Tetapi ia akan dapat memberimu bantuan. Agung Sedayu menarik nafas. Meskipun kini ia tidak gemetar lagi, namun bagaimanapun juga, ia masih selalu ingin bersama-sama dengan kakaknya. Tetapi ia tidak dapat membantah. Karena itu maka katanya, baik, Kakang. Cepat, berangkatlah. Citragati dan Agung Sedayu itu pun segera membawa sebagian laskar Pajang dan beberapa anak-anak muda Sangkal Putung beserta mereka. Di antara mereka adalah Swandaru yang seolah-olah ingin berada di dekat Agung Sedayu. Kini Untara tinggal menantikan kedatangan laskar Tohpati. Namun Untara tidak ingin bertempur di dalam desa yang gelap pekat.
Karena itu, maka dibawanya laskarnya menyongsong induk laskar Tohpati yang semakin lama semakin dekat. Setelah untara itu menempuh jarak beberapa puluh langkah dari pedesaan maka laskarnya segera dihentikan. Diperintahkannya untuk menempatkan diri masing-masing sedemikian, sehingga tidak segera dapat dilihat oleh lawan-lawan mereka yang sedang mendekati. Apalagi dalam malam yang gelap segelap malam itu. Hanya cahaya bintang yang berkedipan di langit sajalah yang dapat memberi kemungkinan untuk dapat memandang pada jarak yang dekat. Tetapi ternyata laskar Tohpati itu tidak maju langsung dalam gelarnya. Ternyata beberapa orang diperintahkan oleh macan kepatihan itu merambah jalan. Mereka berkewajiban untuk mengetahui apakah jalan yang mereka tempuh itu tidak berbahaya. Sebab Tohpati memang sudah menyangka bahwa laskar Widura tidak akan menunggunya saja di padesan yang berada di mukanya itu. Meskipun demikian, namun laskar yang dipimpin oleh Untara itu pun memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, ketika mereka telah mengendap di balik pematang, maka dibiarkannya 3 orang laskar Tohpati yang mendahului barisannya untuk berjalan dengan tenang. Dibiarkannya orang itu melampaui barisan Untara yang diam-diam menunggu kehadiran lawannya. Karena itulah maka, laskar Tohpati pun berjalan dengan tenangnya setenang ketiga orang yang mendahuluinya itu. Mereka tidak menduga bahwa laskar Widura yang dipimpin Untara beserta anak-anak muda Sangkal Putung itu telah menunggu mereka di balik lindungan bayangan pematang yang hitam kelam. Maka ketika laskar Tohpati itu sudah semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara Untara memecah sepi malam, mengatasi suara angin yang berdesah di antara daun-daun padi yang masih sangat muda. Di antara heningnya malam terdengar suara itu, sergap. Seperti kuda yang lepas dari ikatan, maka laskar Untara itu pun berloncatan dari balik-balik pematang, langsung menyergap lawan-lawan mereka yang terhenti karena terkejut. Ternyata mereka masih memerlukan waktu sekejap untuk melenyapkan desir yang menggoncangkan dada mereka. Dengan serta-merta mereka menjulurkan senjata-senjata mereka untuk menyongsong laskar Pajang yang melibat mereka seperti badai. Bersambung ke bab 20.